Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak? Ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang panjang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, pada sore hari ini hari Sabtu ya, di hari Ramadan, puasa ke-13 atau ke-14 nih. Dan bagi ada yang melaksanakan ke-13, ada yang ke hari ke-14 puasa, barakallahu fikum. Dan sekarang kita masuk di acara program live interaktif kembali ke hadis Nabi. Nah, ini termasuk program baru loh di Fatwa TV, alhamdulillah. Semoga Allah memberkahi program ini, dan program ini cukup, kalau secara ini ya biayanya cukup mahal. Karena apa? Lintas pulau, Masya Allah. Dari Jakarta ke Pulau Kalimantan di Martapura ya kalau nggak salah ya. Nanti kita tanya aja langsung ke pengampu acara ini nih, pembina acara ini ya. Kemudian bagi pemirsa atau pendengar yang relay acara ini, radio Sunnah ya, yang tergabung dalam Art Visi ya, kita bacakan radionya apa aja. Radio Hang FM di Pulau Batam ya, 106 FM di Pulau Batam ya, ahlan. Kemudian Radio Amuba FM 105,1 di Pangkal Pinang, Masya Allah. Berikutnya Radio Ismail ya, AM 774 Bekasi. Nah ini yang terdekat nih dari Jakarta, Bekasi. Barakallahu fik. Yang bagi pemirsa atau pendengar radio yang merilai acara ini juga boleh bertelepon bertanya kepada ustadznya di nomor 021 ya, 212-3233. Masih nomor Jakarta nih ya. Insya Allah spot saat, semoga Allah mudahkan. Kita bisa live langsung dari telepon langsung ke Kalimantan. Begitu deh, biar seru deh ya. Dan alhamdulillah sekarang ustadznya ya sudah bergabung bersama kita. Siapa tuh ustadznya? Dr. Muhammad Haikal Basyarahil Hafizahullah Ta'ala. Mari kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustadz, apa kabar Ustadz? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mana baik. antum sehat? Alhamdulillah kami semua di sini sehat ya. Kemarin hujan sehari. Di sana musim hujan Ustadz? Ya kadang hujan, kadang tidak. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah Ustadz, barakallahu fik. Bagaimana Ustadz, teman-teman di sana Ustadz? Antum posisi di mana nih kalau boleh tahu kami di sini? Masjid atau? Di posisi di dekat masjid, di samping masjid. Di samping Syarifah masjid. Sholehah. Apa nama masjidnya Ustadz? Syarifah Sholehah. Syarifah Sholehah. Barakallahu fikum. Ya, antum rutin di sana atau bagaimana posisinya atau? Iya rutin di sana. Ya, karena rumah dekat masjid. Oh iya, kalau Ana pernah dengar di sana ada ma'had yang antum asuh ya. Ma'had apa Ustadz? Mahat Bakkah. Bakkah. Bakkah ya. Bakkah, Ma'had Bakkah. Masya Allah, barakallahu. Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatannya, barakallahu fikum. Masya Allah, alhamdulillah. Allah berkat rahmat Allah kita bisa tersambung ya walaupun jarak jauh ya Ustadz ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Kami sangat berterima kasih, sangat bahagia sekali antum masih bisa menyediakan waktu bersama kami menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk untuk antum di sini yang sudah kami tersedia. Semoga antum bisa menjawab dengan jelas dan pemirsa dapat mengambil pelajaran dari apa yang antum sudah sampaikan. Barakallahu fiik Ustadz. Ustadz, untuk tidak berpanjang waktu nih Ustadz, bolehkah kita mulai dari pertanyaan pertama Ustadz? Tafadhol, silakan. Baiklah, alhamdulillah. Ini pertanyaan pertama Ustadz. Pertanyaan pertama dari dari Aji Nestiadi di Banten Ustadz, Kabupaten Panggelang, Indonesia. Nah begini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Haikal. Semoga Allah melindungi Ustadz dan keluarga. Amin. Pertanyaannya Ustadz, mohon penjelasannya terkait surat Al-Baqarah ayat 187 tentang waktu berbuka puasa. Soalnya ada suatu kelompok yang berasal dari Bandung yang mengklaim bahwa dapat memahami Al-Quran dengan waktu hanya 24 jam. Dan di dalam kelompok tersebut salah satunya anggota keluarga saya. Nah saya makanya ingin tahu lebih banyak. Mereka itu buka puasanya itu ketika datang malam Ustadz.
Mohon doanya Ustadz agar kami dan kakak kami agar Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama ya tentang masalah berbuka puasa. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad, Nabi SAW pernah bersabda, la yazalun nas bi khairin ma'ajjal fitr. Kata Nabi SAW, manusia senantiasa berada dalam kebaikan ketika dia menyegerakan berbuka. Adapun berbuka puasa adalah ketika terbenam matahari, ya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimmus siyama ilal lail. Sempurnakanlah puasa tersebut sampai malam. Maksudnya adalah ketika terbenam matahari. Maka di saat matahari terbenam, disitulah kita berbuka puasa. Adapun ada perbuatan sebagian orang kadang-kadang mengakhirkan buka puasa tersebut sampai muncul bintang atau setelah ya masuk waktu maghrib yang begitu lama. Ada sebagian orang itu berdalil dengan hadis-hadis yang lemah atau dengan asar-asar yang lemah. Di antaranya yang sering dijadikan dalil adalah asar Umar dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pernah beliau pada suatu hari salat maghrib, ya. Kemudian ketika beliau melihat malam sudah gelap, ya. Qabla ayyukiru, kata rawi, sebelum berbuka. Jadi Umar bin Utsman beliau salat maghrib, ya, sebelum berbuka. Summa yukirani ba'da salah. Kemudian mereka berdua berbuka setelah salat maghrib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta. Ya, asar ini diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Al-Muwatta. Tetapi asar ini adalah asar yang lemah. Ya, kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Humaid bin Abdurrahman. Humaid bin Abdurrahman ini tidak mendengar dari Umar dan tidak pernah mendengar dari Utsman bin Affan, sehingga dihukumi sanadnya adalah sanad yang lemah. Nah, asar ini seringkali dari sebagian orang kadang berbuka puasa itu setelah yang masuk malam atau bahkan bintang. Maka semua yang didalilkan yang sebenarnya lemah. Ya, asar-asarnya lemah. Dan kita disuruh berbuka puasa sejak mungkin ketika waktu itu masuk. Masuknya buka adalah ketika Allah Ta'ala. Oh begitu ya Ustadz ya. Jadi hadisnya lemah ya Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Baiklah, alhamdulillah semoga yang bertanya Bapak Aji Nestiadi di Banten bisa mengambil pelajaran apa yang sudah disampaikan Ustadz Haikal. Baiklah, berikutnya ini Ustadz. Pertanyaan kedua dari Rizal Farizki Abu Abdillah Banten. Kembali dari Banten juga. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Haikal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya Ustadz seputar hadis katanya. Semoga Allah membalas antum dengan balasan yang lebih baik katanya. Kemudian, Ana pernah mendengar salah satu asatidzah Indonesia, salah satu orang ustadz di Indonesia dalam salah satu di media sosialnya, semoga Allah menjaga beliau. Beliau pernah mengatakan terkait sebuah hadis yang membasuh punuk untuk menghilangkan rasa haus. Pertanyaannya, apakah hadis tersebut sahih dan bagaimana lafaz lengkap dari hadisnya itu sebetulnya? Ya, bagaimana lafaz hadisnya gitu ya? Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Masalah yang beliau tanyakan tentang masalah membasuh punuk, ya itu menghilangkan rasa haus. Ya, adakah hadis yang demikian? Wallahu taala alam. Saya juga belum pernah mendapati hadis yang semacam ini yang menjelaskan bahwasanya basuh punuk seseorang itu menghilangkan rasa haus. Saya belum menemukan dan saya tidak mendapatkan hadis semacam itu. Mungkin ini keterbatasan ilmu saya, tetapi saya berusaha ya, setahu saya Allah taala alam, tidak ada hadis yang berbicara semacam itu. Allah taala alam. Saya sendiri tidak mendapatkan hadis ini, ya, tidak menemukan hadis ini, ya, tidak pernah juga saya membaca hadis-hadis yang berbicara tentang masalah ini. Allah taala alam. Oh ya, barakallahu fikum ya. Barakallahu fikum Ustaz. Baiklah, alhamdulillah. Kemudian kita masuk ke Aruna Yuda. Aruna Yuda bertanya seperti ini di Depok, Jawa Barat. Nah,
Assalamualaikum Ustadz Haikal. Salat tarawih di tempat saya itu 23 rakaat ya Ustadz. Dan selalu ada salawat setiap rakaatnya. Bagaimana yang saya harus lakukan ini? Pertama, apakah saya boleh 8 rakaat pulang untuk witir di rumah? Atau kedua, apakah sholat saya dapat termasuk sholat semalam suntuk? Ketiga, apakah Rasulullah selalu salawat tarawih 11 rakaat? Lantas, siapa sahabat pertama kali yang melakukan salat tarawih lebih dari 11 rakaat? Jazakallahu khairan Ustadz atas ilmunya. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Masya Allah, pertanyaannya banyak ini, diborong. Ya. Iya. Baik. Pertama tentang masalah hukum ya, sholat di masjid, mungkin sebagian langgar musalla, mungkin melakukan hal-hal yang tidak sesuai syar'i atau tidak sesuai sunnah. Maka bagaimana sikap seorang muslim sholat di tempat tersebut? Maka sikapnya adalah ketika kita melaksanakan ibadah sholat, maka kita berusaha mencari masjid yang sesuai dengan sunnah. Walaupun agak jauh dari rumah kita, maka nggak ada masalah. Tapi kita berusaha mencari masjid yang sesuai dengan sunnah. Kalau tidak ada, maka yang kesalahannya atau yang perbuatannya yang menyelisih sunnah sedikit. Kalau seandainya tidak ada, maka pertama itu kita berusaha dulu mencari masjid yang sesuai dengan sunnah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah bagaimana hukum sholat di masjid yang seandainya masjid tersebut tidak sesuai dengan sunnah. Ya, kita sholat di sana, apakah boleh apa tidak? Maka boleh saja. Ya, boleh saja seseorang sholat di sana. Ya, kalau dia tidak mendapati masjid yang lain, maka tidak mengapa dia sholat di sana. Yeah. Kemudian, apakah sholat tarawih itu boleh dilaksanakan lebih dari 11 rakaat? Ya, ini pertanyaan beliau. Karena di masjid yang beliau sholat itu 23 rakaat. Maka jawabannya adalah boleh. Sholat tarawih itu tidak ada batasannya. Maka paling sedikit di 2 rakaat dan boleh dilaksanakan lebih dari 2 rakaat. Berapapun tidak ada batasannya. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul lail masna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salat malam itu dua-dua. Karena Nabi pernah ditanya oleh seseorang bertanya tentang salat malam. Orang ini bertanya tentang salat malam, dia bertanya tentang tata caranya dan jumlahnya. Maka Nabi SAW menjawab salatul lail masna. Kata beliau, salat malam itu dua-dua. Ini menunjukkan bahwasanya salat malam itu tidak ada batasannya. Kemudian yang kedua adalah ijma' yang dinukil oleh para ulama. Di antaranya ijma' yang dinukil oleh Imam Ibn Abdul Barr, bahwasanya tidak ada satu ulama pun yang membatasi bilangan salat tarawih. Ya, maka salat tarawih tersebut dinukil oleh ijma' di kalangan para ulama boleh dilaksanakan lebih dari 11. Karena tidak ada batasannya. Oleh karenanya yang perlu kita pahami di dalam salat tarawih ini, boleh salat tarawih tersebut dilaksanakan ya lebih dari 11 rakaat, 23, 36 dan seterusnya. Maka tidak ada masalah dalam masalah ini. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama di antara semuanya, maka kita jawab yang lebih utama tentu saja dilaksanakan 11 rakaat sesuai dengan sifat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW dia sholat 11 rakaat dengan panjang, ya dengan bacaan yang panjang. Ya, maka inilah tentu saja yang lebih utama, lebih afdal. Karena tujuan dari sholat malam itu di antara tujuannya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Makanya disuruh untuk berdiri, disuruh untuk berdiri yang lama. Ya, karena tujuannya untuk membaca Al-Quran. Sehingga pada sholat malam ataupun sholat sunnah itu diberikan keringanan. Kalau dia tidak mampu berdiri, ya boleh dia melaksanakan sholatnya secara duduk. Kenapa? Karena yang diminta di sana, yang ditekankan adalah membaca Al-Qurannya. Sehingga mungkin bisa jadi sebagian masjid itu, kalau bacaannya panjang, ya 11 rakaat mungkin orang terlalu capek. Sehingga mungkin diperbanyak jadi 23 atau 30 lebih. Sehingga membaca Al-Qurannya lebih banyak. Mungkin dari sisi ini sebagian kaum muslimin mereka menambahki lebih dari 11 rakaat. Karena kalau 11 rakaat dibaca sekaligus dengan panjang mungkin orang tidak tahan. Tapi dengan dua-dua,
dengan rakaatnya diperbanyak, otomatis bacaannya juga bacaan Qur'annya dibacanya juga lebih banyak. Intinya kalau ditanya lebih afdal, tentu 11 rakaat tentunya lebih afdal kalau seandainya dilaksanakan sesuai dengan sifat dan tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adakah ya di antara sahabat yang melakukan lebih dari 11 rakaat? Wallahu taala alam, ya pernah diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau pernah sholat lebih dari 11 rakaat, ya. Tetapi riwayat Umar bin Khattab ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang sahihannya. Sebagian ahlu ilmu menghukumi hadis ini ittirab, yaitu terdapat goncang di dalam sanadnya. Sebagian ahlu ilmu mengatakan tidak ada ittirab di dalam hadis ini. Ala kulli hal, hadis Umar bin Khattab hadis yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Walaupun ya sebagian banyak di antara ahlu ilmu melemahkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang masalah bilangan salat lebih dari 11 rakaat. Dan Nabi pun juga pernah sholat itu lebih dari 11 rakaat. Ya, pernah Nabi SAW sholat 13 rakaat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini menunjukkan bahwasanya bilangan tarawih itu tidak mutlak 11 rakaat. Boleh lebih dari. Dan yang pertama kali yang mengatakan tidak boleh sholat tarawih itu lebih dari 11 rakaat adalah Imam As-San'ani di dalam kitabnya Subulus Salam. Ya, beliau mengatakan tidak boleh melebihi dari 11 rakaat, dan beliau yang pertama. Adapun sebelum beliau, para ulama mengatakan tidak mengapa seseorang sedang sholat tarawih lebih dari 11 rakaat. Kemudian poin yang berikutnya yang ditanyakan oleh penanya di sini adalah tentang masalah boleh tidak saya 8 rakaat kemudian salam, kemudian saya sholatnya di rumah. Maka kita katakan sholatlah bersama imam sampai selesai. Man shalla ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka ditulis baginya pahala sholat malam semalam suntuk. Maka sholatlah bersama imam itu lebih baik. Ya, maka tidak mengapa Anda sholat 23 rakaat bersama imam. Itu tentu lebih baik bagi Anda ketimbang Anda sholatnya 8 rakaat, kemudian sisanya Anda sempurnakan di rumah. Maka Anda tidak mendapatkan keutamaan hadis man shalla ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, ditulis baginya salat semalam suntuk. Maka afdalnya bagi Anda adalah salat bersama imam sampai selesai. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz ya. Betul, jadi kalau untuk hadis dengan lafaz salatlah bersama imam nanti dihitung salat semalam suntuk, itu sahih ya Ustaz ya? Sahih. Barakallahu fikum, seperti itu ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah, ini sudah ada penelpon menanti nih. Coba kita sapa nih Bapak Sidik di Riau ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Sidik di Riau, betul? Di Riau ya Pak? Betul, di Riau Inhil. Ya, ada yang ingin ditanyakan untuk Ustadz Haikal? Assalamualaikum Pak Ustadz. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya mau bertanya tentang bagaimana hukumnya apabila berpuasa, apabila mau sholat zuhur itu berwudu, kita wudunya itu berkumur-kumur istisar dan intisar atau tidak, apa langsung cuci muka. Terus yang kedua, itu masalah mandi, apakah boleh kita dalam mandi siang hari itu membasahin rambut kepala, artinya mandi kerujukan, itu boleh apa tidak? Bagaimana hukumnya menurut dalil yang benar itu? Demikian dari Sidik di Inhil Riau, kami ucapkan syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar Pak Sidik. Bisa dimonitor Ustadz, apa pertanyaannya tadi? Iya. Yang pertama, itu bagaimana hukumnya apabila kita berpuasa, berwudu dengan dengan berkumur-kumur. Oh ya. Besar. Ya, yang kedua. Yang kedua, bagaimana hukumnya kalau mandi di siang hari itu dengan kerujukan? Kerujukan itu apa maksudnya? Kerujukan itu artinya mandi dengan gayung tapi seluruh tubuh sampai ke rambut. Oh ya. mandi yang seru gitu ya. Iya. Pada saat puasa maksudnya? Hah? Pada saat puasa maksudnya mandi itu? Iya, di saat puasa. Oh ya, baik. Itu saja Bapak. Ya, terima kasih, syukron. Sama-sama, terima kasih sudah telepon Fatwa TV. Tafadhol ya Ustadz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama yang ingin saya jelaskan bahwasanya
di waktu puasa boleh kita berkumur-kumur. Walaupun perintah yang mengatakan balik fil madmadati wal istinsyaq ila an takuna sha'iman, ya betul-betullah kalian ketika berkumur-kumur, artinya masukkanlah betul-betul ketika kalian berkumur-kumur dan ketika kalian masukkan air ke dalam hidung ketika berwudu kecuali dalam keadaan puasa. Walaupun hadis ini lemah yang menyebutkan berkumur-kumur, yang benar adalah istinsyaq saja. Kata Nabi SAW, balik fil istinsyaqi ila an takuna sha'iman, betul-betullah kalian memasukkan air ke dalam hidung ya sampai penuh kecuali dalam keadaan puasa. Sebelum saya menjawab ini, saya ingin menjelaskan dulu arti mubalaghah ya di dalam berkumur-kumur, ya baik itu di luar waktu puasa. Yang dimaksudkan dengan mubalaghah dalam berkumur-kumur itu para ulama fikih menafsirkan dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah penafsiran bahwasanya mulutnya ini dipenuhi dengan air ketika dia berkumur-kumur. Ya, jadi mulutnya itu penuh dengan air ketika dia berkumur-kumur. Atau penafsiran yang kedua adalah air tersebut ya sampai mendekati tenggorokan dia ketika dia berkumur-kumur. Ini dua penafsiran yang ditafsirkan oleh para ulama tentang makna mubalaghah ya di dalam berkumur-kumur. Adapun mubalaghah di dalam beristinsyaq, di dalam masukkan air ke dalam hidung, artinya seseorang memasukkan air di dalam hidungnya sampai penuh betul ya, saluran hidungnya tersebut dengan terisi dengan air. Itu yang dimaksudkan dengan mubalaghah. Nah, adapun mubalaghah ini di dalam berkumur-kumur ini ketika waktu puasa atau bukan di waktu puasa itu hadisnya tidak sahih. Ya, mubalaghah dalam berkumur-kumur. Hadis Laqit Ibn Sabirah ini hadisnya tidak sahih. Balik fil madmadati, ya ini hadisnya tidak sahih. Yang sahih adalah memasukkan air ke dalam hidung. Artinya berkumur-kumur di sini baik itu di luar puasa ataupun dalam keadaan puasa, maka tidak perlu mubalaghah, tidak perlu seseorang itu dipenuhi airnya dengan air, mulutnya dengan air. Baik itu di puasa ataupun di luar puasa. Ya, maka tidak ada sunnahnya. Ya demikian. Tetapi kalau beristinsyaq, ya beristinsyaq ketika di luar puasa kita disuruh untuk memenuhi Lubang telinga. hidung kita ini diisi dengan air. Ya, ketika di luar puasa. Ketika dalam puasa maka beristinsyaq itu hanya saja, nggak sampai masuk ke dalam. Ya, tidak sampai masuk ke dalam. Oh, iya. Nah, ada puasa boleh apa tidak boleh, tidak ada masalah. Seseorang ketika dia berpuasa tidak ada masalah. Tentu ketika dia muntahkan air tersebut pastilah ada sisa bekas-bekas air. Maka bekas-bekas yang tersisa ini, ya setelah kita muntahkan air tersebut, bekas-bekas sisa ini kalau kita telan, dia tidak membatalkan puasa seseorang. Dan itu sesuatu yang tidak bisa dijaga, karena itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Dia berpuasa pasti ada bekas air yang tempel di mulutnya atau di lidahnya, ya. Maka ketika itu tertelan, maka itu tidak mengapa, itu tidak membatalkan puasa seseorang, itu sesuatu yang sedikit dan itu dimaafkan, dan itu dimaafkan di dalam Islam. Sehingga ketika Anda berpuasa, maka apa Anda ya yang Anda lakukan walaupun ada sisa yang sedikit ya, yang tempel di dalam kita telah Allah itu tidak mempunyai seseorang itu kan karena sangat sedikit sekali. Kemudian masalah kedua adalah puasa ketika nanti puasa boleh seseorang hanya bahasa saja biar hilang hausnya sebesar, atau dia nanti pernah ya lama ya dalamnya ya biar kita pun tidak demikian tersebut, maka jauh tidak mengatakan seseorang bahasanya dikatakannya hilang rasa tidak. Dan itu pernah juga dilakukan oleh Nabi Sallam. Karena Allah Yesus Sallam pernah dia basih rambut dengan air karena sangat panasnya. Afan Ustaz, waktu menyiram itu tapi memang harus basah semua atau bagaimana ya? Ketika siram rambut itu. Ya nggak apa-apa, dibasahin semua atau dibasahi sebahagian tidak ada masalah. Itu tidak membatalkan puasa seseorang. Alhamdulillah. Maka tidak mengapa kita basahi semuanya
atau kita sebahagian, maka itu bukan hal-hal yang membatalkan puasa, dan itu pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam. Jadi ya alhamdulillah melegakan Ustaz, alhamdulillah. Karena memang kalau ketika lagi panas-panasnya, ketika habis dari jalanan naik motor, Jakarta kan penuh dengan pengendara motor ya Ustaz ya, di kota besar seperti ini mungkin mereka pulang harus membersihkan badan dan mungkin akan menyiram seluruh tubuhnya dengan betul-betul basah begitu. Jadi ternyata alhamdulillah tidak membatalkan puasa ya Ustaz ya. Iya. Alhamdulillah begitu. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum. Alhamdulillah. Baiklah. Berikutnya Ustadz, ini ada pertanyaan dari hamba Allah Ustadz. Hamba Allah di kota Riau, kota Pekanbaru, Indonesia. Nah begitu. Ini ada beberapa pertanyaan, coba kita bahas satu-satu. Ini dari hamba Allah ini. Assalamualaikum Ustadz Haikal, ketika sholat sambil duduk di lantai, bagaimana posisi kakinya sebaiknya? Nah, apakah boleh posisinya itu seperti duduk bersila? Karena ana merasa tidak nyaman kalau posisinya seperti duduk iftirash. Mohon ilmunya, nasihatnya. Barakallahu fikum Ustaz. Iya. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, ketika kita harus tahu dulu bahwasanya salat itu salah satu rukun dari rukun salat adalah berdiri di dalam salat wajib. Maka berdiri dalam salat wajib itu sebuah keharusan. Maka tidak boleh seseorang salat duduk ketika dia salat wajib kecuali ada udzur syar'i. Seperti sakit misalnya, maka diperbolehkan dia salat duduk kalau seandainya dia tidak mampu berdiri. Adapun di dalam salat sunnah, maka berdiri di dalam salat sunnah ini tidak diharuskan. Ya, bukan bagian dari rukun di dalam salat sunnah. Yeah. Adapun di dalam salat wajib, berdiri itu hukumnya salah satu rukun dari rukun salat. Sehingga tidak boleh seorang salat kecuali dalam posisi berdiri. Kecuali dia ada udzur syar'i seperti sakit, maka diperbolehkan dia salat duduk. Ketika kita salat dalam posisi duduk, maka duduknya semacam apa? Duduk di antara dua sujud atau duduk di dalam tasyahud. Posisi duduk itu seperti apa? Maka asalnya posisi duduknya adalah seperti duduk di dalam salat. Seperti duduk di dalam salat, yaitu duduknya iftiras ataukah tawarruk. Ya, iftiras duduk di antara dua sujud, atau duduknya tawarruk, duduknya tawarruk ketika di tasyahud akhir pada salat yang memiliki 2 kali tasyahud. Tetapi jika seandainya orang tersebut tidak mampu, duduk iftirasnya tidak mampu atau duduk tawarruknya tidak mampu, maka dia silahkan duduk yang mana mudah baginya. Maka kalau seandainya dia tidak mampu, ya duduk iftiras atau duduk tawarruk, maka dia duduk dengan posisi yang mudah baginya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka jika dia tidak mampu laksanakan duduk iftiras atau duduk tawarruk, maka duduk yang mana mudah baginya, ya, dan Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah taala. Masya Allah, jadi bisa ya Ustaz ya duduk tawaruk ya sepanjang dari rakaat pertama sampai atahiyat terakhir gitu ya, boleh ya Ustaz ya tawaruk ya? Boleh. Alhamdulillah, untuk mereka-mereka yang terhalang misalnya kakinya baru aja kecelakaan atau bagaimana, atau mungkin asam urat mungkin orang tua ya. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah sudah dijawab oleh antum untuk Bapak hamba Allah di Riau Pekanbaru. Ini ada juga dari hamba Allah Riau Pekanbaru. Insya Allah ini sepertinya nampaknya ini dari orang yang sama insya Allah. Pertanyaan begini, di Dain Hari dia bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Haikal, izin bertanya, Ana pernah operasi mata. Katanya ketika puasa. Nah, ketika dioperasi, mata Ana dimasukkan sesuatu. Salah satunya seperti air yang agak banyak. Dan sekitar mata itu dibius lokal. Ketika selesai dioperasi, mata dan hidung Ana mengeluarkan air dan ada juga darahnya. Nah, Ana merasa seperti menelan sesuatu itu ketika itu seperti air di tenggorokan. Nah, bagaimana ya Ustadz hukum puasa Ana ketika itu? Apakah puasa Ana sah? Barakallahu fikum. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, yang perlu digarisbawahi dulu di sini dibius ya. Kalau seandainya dibiusnya
dia hilang kesadarannya sama sekali, bius total ya dalam waktu yang lama, tentu batal puasanya. Oh, Karena iya. hilang akalnya. Oh, Ya, gitu ya. tetapi kalau seandainya maksudnya di sini dibius cuma bagian tertentu, tidak hilang akalnya, Iya, ya di bagian tertentu, kepala maka misalnya. ya di kepala dan semisalnya, atau separuh badan dengan istilah sebagian orang kadang-kadang Iya, bius separuh, iya. maka Seluruh ini dilihat ya. Kalau seandainya dimasukkan di dalam mata tersebut ya cairan dan semisalnya, maka cairan yang dimasukkan dari mata itu tidak membatalkan puasa seseorang. badan. Dan ini berdasarkan Alhamdulillah. kesepakatan para fuqaha. Kesepakatan para fuqaha bahwasanya cairan yang dimasukkan di mata itu tidak membatalkan puasa. Betul, mata ini, cairan yang dimasukkan di mata ini, dia kalau cairannya itu berwarna pahit misalnya, maka kita akan merasakan di tenggorokan sini. Iya. Para ulama mengatakan, kenapa dia tidak membatalkan? Iya. Kenapa dia tidak membatalkan? Ada dua alasan oleh para fuqaha. Pertama, alasannya adalah dia tidak membatalkan karena yang masuk itu ke tenggorokan kita. Kalau seandainya masuk ke tenggorokan kita, lewat dari tenggorokan kita itu sangat-sangat sedikit sekali. Oh. Sangat-sangat sedikit sekali. Ya, dia juga masuknya ke tenggorokan, tapi sangat-sangat sedikit sekali. Kalau seandainya masuk tenggorokan kita, dan ini dimaafkan di dalam Islam. Alhamdulillah. Berbeda halnya kalau dimasukkan dari hidung atau dimasukkan dari mulut. Ini bisa masuk dengan jumlah yang sangat besar. Berbeda kalau seandainya dimasukkan dari mata. Ini kalau seandainya sampai ke tenggorokan itu sangat-sangat sedikit sekali. Dan yang sangat sedikit semacam ini dimaafkan di dalam Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, para ulama menjawab, ya, kenapa dibedakan mata selain hidung dengan mulut? Ya, kenapa dibedakan? Padahal sama-sama juga masuk ke tenggorokan juga. Para ulama mengatakan mata ini ketika dia masuk, maka cairan itu habis di ujung lidahnya. Ya, di ujung lidahnya sini sebelum masuk ke tenggorokannya. Habis cairan itu di sana. Oh, Ya, gitu. sehingga tidak masuk lagi ke lambungnya, ke perutnya. Maka oleh karena itu para ulama mengatakan hal itu tidak membatalkan puasa seseorang kalau seandainya dimasukkan cairan dari mata. Dari mata. Tetapi kalau seandainya cairan itu dimasukkan dari hidung, Iya. dari mulut, Mulut. maka ini membatalkan puasa seseorang, ya, karena itu masuk ke tenggorokannya. Kalau cairan itu sudah masuk ke tenggorokannya, maka batal puasanya. Iya. Ya, kalau seandainya cairan itu dimasukkan dari hidung, dari mulut. Adapun jika cairan tadi yang ditanyakan tadi masuk cuma dari mata saja, maka itu tidak membatalkan puasanya, insya Allah. Ya, adapun cairan yang keluar setelah operasi dari hidung, Nah, itu gimana tuh? ataupun cairan yang keluar ya dari hidung, tetapi itu bukan ada karena darah dimasukkan, karena dimasukkan, Iya. maka ini tidak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan itu adalah secara umum kaidahnya adalah sesuatu yang dimasukkan, bukan sesuatu yang keluar. Makanya sesuatu yang keluar itu dari tubuh kita itu tidak membatalkan puasa secara umum, kaidah secara umum. Ya. Ya, makanya para ulama mengatakan pendapat yang rajih, muntah dengan sengaja itu tidak membatalkan puasa. Karena kata Abu Hurairah, sesuatu yang membatalkan itu adalah sesuatu yang dimasukkan, bukan yang keluar. Maka kalau keluar dari hidung kita cairan akibat operasi dan sebelum tidak ada dimasukkan dari hidung kita, maka itu insya Allah tidak membatalkan puasa seseorang. Allah Ta'ala alam. Begitu pula dengan darah juga ya, yang berikut darah dan air yang keluar dari hidung itu. Iya. Tidak masalah ya. Di darah juga ya. Itu tidak membatalkan puasa. Iya, barakallahu fikum, seperti ya, melegakan sekali buat mereka yang sedang dioperasi ya, mungkin operasi katarak atau bagaimana orang-orang tua itu ya, barakallahu fikum Ustaz, Masya Allah. Ini sudah ada telepon masuk Ustaz, coba kita sapa ini sekarang, siapa nih yang telepon? Assalamualaikum Fatwa TV. Hamba Allah, Padang. Iya, hamba Allah di Padang, Kota Padang Bu? Hah? Di Kota Padang? Ya, Baiklah, Ibu ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Haikal, silakan. yalah. Belum siap lagi tuh. Ya. Ibu hamba Allah di Padang, suara televisinya mohon dikecilkan dulu ya Ibu ya. Suara televisi Ibu dikecilkan dulu. Nanti bicara dengan Ustadz Haikal melalui telepon saja. Ya. Nah, sudah Bu. Silakan kalau gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ustaz, kalau misalnya kita membayarkan gaji dari guru mengaji, apakah pemberian kita itu dapat dimasukkan ke dalam zakat fisabilillah? Oh. Itu aja. Membayar apa Ibu? Apakah zakat
apakah pemberian kita itu bisa dimasukkan ke dalam zakat fi sabilillah? Oh, ibu mau membayar zakat fitrah atau zakat mal kepada guru ngaji tersebut? Ya, kita membayar guru honor, guru mengaji Dalam berupa apa membayarnya? Makanan, beras atau uang? dengan uang. Uang. Ya, dengan uang kita membayar gaji guru mengaji. Oh, begitu. Apakah uang yang kita berikan itu bisa termasuk ke dalam zakat fisabilillah? Oh, gitu. Iya. Baiklah, itu saja Ibu pertanyaannya. Itu aja. Barakallahu fikum Bu, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV ya Bu. Barakallahu fikum. Ya, insya Allah nanti dijawab Ustadznya. Tafadhol Ustadz, ya. Ya, sedikit saya mengulang pertanyaannya, apakah boleh membayar guru mengaji itu dengan uang zakat semacam itu ya? Iya, sepertinya begitu Ustadz. Iya, betul. Apakah ini Apakah itu termasuk fisabilillah ataukah bukan? Betul begitu Ustadz. Baik. Betul. Pertama, ini harus dilihat dulu ya, makna fisabilillah ya. Kebetulan kemarin sidang Dewan Fatwa disepakati makna fisabilillah itu adalah pertama orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian apa-apa saja sarana yang untuk membantu fisabilillah ya dalam berjihad di jalan Allah. Dan juga ulama sepakat adalah para penuntut ilmu ya, para penuntut ilmu itu berhak mereka mendapatkan termasuk dalam kategori fisabilillah. Masya Allah. Dalam fisabilillah dalam masuk makna fisabilillah. Nah, pertama ini yang harus kita pahami dulu. Nah, termasuk di sini adalah seorang dai ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, termasuk di dalamnya. Oh, gitu ya, Ustaz. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan di sini, kalau seandainya dia memberikan zakat tersebut, sedangkan guru itu di bawah manajemennya dia atau di bawah kantornya, kemudian dia ganti gaji tersebut dengan zakat. Contoh misalnya saya sebagai kepala sekolah, kemudian membawahi banyak guru, kemudian guru ini gajinya saya keluarkan dari zakat saya, sehingga tidak menerima gaji lagi dari pondok misalnya, tapi saya keluarkan dari uang zakat saya. Boleh apa tidak demikian? Ini tidak boleh. Oh, kenapa? Gitu. Karena dia ini ya menyelamatkan hartanya. Dia menyelamatkan hartanya. Ya, menyelamatkan hartanya dengan cara apa? Dia bayarkan zakat orang tersebut. Dia seharusnya gaji yang dia terima itu ya, seharusnya yang gaji dia terima itu dari uang, tapi dia ganti dengan uang zakat. Kemudian gajinya mereka kembali lagi ke dia. Ya, kembali lagi kepada pimpinan tersebut. Ini menyelamatkan hartanya. Ini tidak boleh. Oh, nggak boleh ya. Seorang berzakat dalam rangka untuk menyelamatkan harta dia. Ya, itu sama saja sebetulnya, ini tidak boleh. Tetapi kalau seandainya guru tersebut tidak ada kaitannya dengan saya, bukan di bawah pemimpinan saya, misalnya saya tidak ada kaitan dengan guru tersebut, tapi saya kasih zakat kepada guru yang mengaji tersebut, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah dalam hal ini. Ya, karena mereka boleh menerima zakat kalau seandainya mereka adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu, maka tidak mengapa insyaallah. Ya, apalagi mereka adalah orang-orang miskin, maka lebih-lebih lagi mereka berhak dalam hal. Maka itu yang perlu diperhatikan, apakah guru itu di bawah lembaga beliau, sehingga nanti ketika dikeluarkan zakat gajinya itu diserahkan lagi, kemudian nanti masuk ke yang punya pondok misalnya, maka ini tidak boleh. Atau yang memberikan zakat ini orang luar, ya tidak ada hubungannya dengan guru mengaji tersebut. Ini penting kita zakat guru mengaji. Iya, begitu ya. Tidak mengapa. Allah Ta'ala. Jadi kalau si pemilik lembaga membayarkan menahan gajinya kemudian membayarkan uangnya berupa zakat kepada anak buahnya, itu nggak boleh ya Ustaz ya. Kecuali tapi orang lain saja yang tidak ada hubungannya. Gajinya itu nanti masuk ke lembaga itu sendiri. Wah, jangan begitu dong. Waduh, nggak boleh ya begitu ya Ustaz ya. Ini Ustaz, karena itu terguling ya. Tetapi kalau orang lain boleh Ustaz, orang lain yang tidak ada kaitannya gitu, atau mungkin guru les privat gitu yang datang ke rumah atau bagaimana, atau misalnya itu boleh atau bagaimana Ustaz? Iya, jadi perlu dirinci di sini. Kalau seandainya orang lain itu boleh ya, karena dia tidak ada hubungannya ya ketika dia mengasih zakat. Tetapi juga pondok itu tidak boleh ditahan gajinya kemudian diganti dengan uang zakat. Ya, artinya uang zakat ini sebagai pengganti gajinya ini juga tidak benar.
Ya, maka harus diserahkan, gajinya diserahkan, uang zakatnya diserahkan karena itu haknya mereka. Iya. Tidak boleh uang gajinya ditahan diganti dengan uang zakat. Iya. Maka ini lain, ini sesuatu yang berbeda. Sedangkan gaji itu adalah kerja mereka, harus dibayar mereka. Sedangkan zakat itu hak mereka, hak yang lain. Oh, Iya. itu. Allah taala alam. Iya, barakallahu. Zakat adalah ranah yang lain ya, saatnya bagian yang lain ya, saat ya barakallahu fikum. Terkait mampu dan tidak mampu sang daim atau sang guru ngaji tersebut. Kategorinya boleh lepas dari tidak mampu. Maksudnya dia ya punya motor, punya rumah ya, bertempat tinggal, tapi berhak juga menerima zakat tersebut atau bagaimana? Iya, bagi yang memasukkan fisabilillah itu adalah semua penuntut ilmu, maka di sini tidak ada kaitannya dengan fakir miskin. Selama dia penuntut ilmu, maka itu termasuk dia fisabilillah. Ya terlepas dia mampu atau tidak mampu. Iya, masya Allah, barakallahu fikum. Jadi terlepas mampu atau tidak mampu ya Ustaz ya, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah, seperti itu ya. Coba kita tanya teman dulu, masih kita memiliki waktu? Apakah masih berapa menit? Taib Ustaz, kita masih memiliki waktu 4 menit Ustaz untuk menjawab pertanyaan berikut insya Allah. Ini Abdullah dari Riau. Wah, saya curiga ini mudah-mudahan beliau yang sama nih. Assalamualaikum Ustaz Haikal. Bagian mata anak pernah diperban dan kata dokter sambungan yang tadi kayaknya habis dioperasi kena di bagian mata diperban. Kata dokter dilarang mata kena air. Ketika wudhu apakah sah di bagian yang diperban tersebut kena air, membasuh muka tetapi hanya sedikit sekali airnya yang terkena. Nah, apakah wudhu anak ini sah atau tidak sah? Gitu Ustaz. Barakallahu fikum. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Di sini dibahas oleh para ulama orang yang luka ya. Kalau seandainya ada orang luka kemudian di anggota wudhu tersebut tidak bisa kena air. Ya. Tidak bisa kena air. Apakah dia diperbolehkan mengusap di tempat lukanya tersebut ataukah dia ganti dengan tayamum? Ya. Terjadi khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Sebagian ahlu ilmu melihat bahwasanya jika ada orang luka misalnya di tangannya, ya di tangannya luka diperban, ya. Kemudian tidak bisa tangan ini disiram dengan air. Bisanya cuma diusap saja. Ya, bisanya diusap ya sebagiannya mungkin bisa dibasuh, tapi sebagiannya cuma diusap. Sebagian ulama mengatakan kalau salah satu anggota wudhu tersebut tidak bisa dibasuh, seperti tangan atau muka misalnya tidak bisa basuh, sebagian ulama mengatakan langsung diganti dengan tayamum. Langsung diganti dengan tayamum. Sebagaimana pendapat Ibnu Abbas ya. Sebagian ahli ilmu mengatakan tidak. Selama hal itu bisa dibasuh, kemudian yang lain itu bisa diusap sedikit, maka ya dia dibasuh yang mana bisa dibasuh dan diusap yang mana bisa diusap. Ya. Ya. Tidak perlu bertayamum. Dan ini juga pendapat seorang sahabat, pendapat Ibnu Umar. Ibnu Umar ya. Iya. Kata Ibnu Umar ya, "Man kana bi jurhun ma'subun fa khasya 'alaihi al-anat falyamsahu lahu." Ya, wala yaghsilhu. Kata Ibnu Umar bahwasanya kalau seandainya seseorang memiliki luka ya yang diperban ya dan dia takut menimbulkan mudarat pada lukanya tersebut, ketika dibasuh maka cukup diusap saja di sekitarnya dan tidak perlu dibasuh, tidak perlu dicuci. Ya, ini pendapat Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya. Ya, maka ini dua pendapat sahabat sebetulnya, satu pendapat Ibnu Abbas dan satu pendapat Ibnu Umar. Maka insya Allah ya yang manapun diambil insya Allah tidak mengapa. Ya, entah dia mau mengambil pendapat Ibnu Umar, dia basuh yang mana bisa dibasuh, sisanya dia usap, atau dia mengambil pendapat Ibnu Abbas, dia langsung bertayamum langsung ketika dia sudah tidak bisa menggunakan air untuk membasuh mukanya, kemudian dia langsung bertayamum. Maka insya Allah dua-dua pendapat ini sama-sama kuat. Maka seorang muslim ini ada dua pendapat dari sahabat yang sangat besar, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, dan itu jadi khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama. Allah taala alam.
Barakallahu fikum Ustaz, seperti Masya Allah ya, seperti Ustaz ya. Jadi memang kalau air, luka tuh kena air tuh perih Ustaz, perih sekali. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, dengan jawaban antum tadi mengenai perban dan luka yang untuk dibasuh, mentuntaskan acara kita di sore hari ini. Barakallahu fikum Ustaz, atas jawaban-jawaban ini kepada 6 pertanyaan dari website dan 3 telepon dari Padang, dari Kalimantan. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah mempermudah urusan antum di bulan Ramadan ini, Masya Allah, dan semoga kita semua sama diberi taufik ya Ustaz ya, untuk melakukan ibadah di maksimal di bulan Ramadan ini. Ustaz, bolehkah acara ini kami tutup Ustaz? Ya, silahkan. Barakallahu fikum Ustaz, alhamdulillah. Teman-teman, barakallahu fikum, alhamdulillah kita sudah tuntas hari ini, sore hari ini. Insya Allah nanti dipertemukan Allah kembali di acara berikut ya. Kita tutup dengan acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang panjang.